Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran IPA yaitu tentang pemanasan global pada bab yang ke-9. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita melihat terlebih dahulu. Kehidupan beruang kutub dapat terancam akibat mencairnya es yang ada di habitatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lapisan es yang ada di kutub utara itu terus berkurang sebagai akibat dari pemanasan global. Pemanasan global pada saat ini itu telah menjadi masalah lingkungan yang sangat mendunia. Suhu pada atmosfer bumi ini hampir dapat dipastikan terus mengalami peningkatan. Jadi berbagai macam bukti dan juga peristiwa alam yang mendukung teori bahwa penyebab utama dari pemanasan global adalah tingginya kadar gas yang ada di rumah kaca di atmosfer. Nah, jadi pembahasan tentang pemanasan global ini seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah tentang kenaikan permukaan air laut, kemudian perubahan cuaca dan iklim, dan juga pengurangan gas karbon dioksida serta energi yang terbarukan. Nah, apakah yang dimaksud dengan semua itu? Dan siapakah yang bertanggung jawab dan perlu melakukan tindakan? Kemudian bagaimanakah caranya? Kita akan menemukan jawabannya setelah mempelajari materi bab yang ke-9 tentang pemanasan global. Mari kita lihat peta konsep dari materi kita pada saat ini, yaitu tentang pemanasan global. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas 3 materi pokok, yaitu penyebab pemanasan global, kemudian dampak dari pemanasan global, dan juga upaya pengendalian dari pemanasan global. Mari kita lihat yang pertama adalah pengertian dari pemanasan global. Perlu kita ketahui bahwa pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Jadi, pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Nah, jadi berdasarkan penelitian, saat ini suhu permukaan bumi telah menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 derajat Celcius di dalam 1 abad terakhir. Nah, jadi di dalam peningkatan ini sangat terlihat kecil, tetapi dampaknya itu terasa sangat besar bagi bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Gejala terjadinya pemanasan global itu dapat diamati dan dirasakan. Misalnya, terjadinya pergantian musim yang tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua adalah sering terjadinya angin puting beliung, banjir, dan juga kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalaminya, serta terumbu karang itu mulai memutih. Itu adalah pengertian dari pemanasan global. Kemudian kita lihat apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, jadi banyak ahli yang berpendapat bahwa kenaikan suhu yang ada di permukaan bumi itu terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca yang ada di atmosfer yang merangkap panas. Nah, jadi kita perlu mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan atmosfer. Jadi atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Jadi atmosfer sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, ionosfer, dan eksosfer. Nah, jadi dari keempat lapisan tersebut, troposfer dan stratosfer ini memiliki kaitannya dengan yang akan kita bahas tentang pemanasan global. Itu dia. Nah, jadi mari kita lihat apa sih dampak atau penyebab dari pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca dan akibatnya. Efek rumah kaca terjadi akibat adanya panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, jadi efek rumah kaca ini sendiri terjadi akibat panas itu dipantulkan oleh permukaan bumi. Dia terperangkap di dalam atmosfer bumi sehingga dia tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa, sehingga disebabkan cahaya tersebut memantul kembali ke dalam permukaan bumi. Nah, jadi efek rumah kaca ini sendiri menguntungkan bagi makhluk hidup untuk
menjunjung tinggi kehidupannya. Sebenarnya jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu di permukaan bumi itu dapat mencapai minus 18 derajat Celcius yang tidak dapat mendukung kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Nah, akan tetapi efek rumah kaca yang berlebihan ini juga berbahaya bagi kehidupan yang ada di bumi. Jika berlebihan, peningkatan suhu yang ada di bumi ini akan sangat berpengaruh pada iklim sehingga kehidupan makhluk hidup akan terganggu. Jadi peningkatan efek rumah kaca ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu terjadinya perubahan cuaca dan iklim. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Nah, jadi pemanasan global ini mempunyai dampak yang luas dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dampak pemanasan global diantaranya terjadi perubahan cuaca dan iklim, kemudian adanya kenaikan permukaan air laut, menurunnya produksi pertanian, dan mempengaruhi kehidupan hewan serta tanaman dan juga kesehatan manusia. Sekarang mari kita lihat dampak pemanasan global, yaitu tentang perubahan cuaca dan iklim. Jadi cuaca itu adalah kondisi atmosfer rata-rata di suatu tempat tertentu dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca dari suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi dalam kurun waktu 1 abad terakhir, ini telah mengubah cuaca dan iklim di berbagai wilayah bumi, terutama di daerah kutub utara. Apa saja sih dampak dari pemanasan global terhadap perubahan iklim? Yang pertama, kita akan melihat bahwa gunung-gunung es akan mencair. Ini dia. Yang pertama, gunung-gunung es akan mencair dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut. Kemudian yang kedua adalah di daerah subtropis, bagian pegunungan yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta salju akan lebih cepat mencair. Melelehnya es yang ada di puncak Jaya-Wijaya Papua ini merupakan fenomena yang menegaskan bahwa terjadi peningkatan suhu yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Kemudian yang ketiga, empat, ini adalah air tanah akan lebih cepat menguap sehingga di beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Kemudian yang kelima, ini adalah angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda sehingga sering terjadi angin puting beliung. Kemudian yang terakhir adalah pola cuaca ini menjadi tidak terprediksi dan akan menjadi lebih ekstrim sehingga terjadi hujan yang ekstrim ataupun kekeringan yang sangat ekstrim di berbagai wilayah. Nah, jadi itu adalah dampak pemanasan global di dalam hal perubahan cuaca dan iklim. Kemudian kita lihat dampak pemanasan global dalam hal kenaikan permukaan air laut. Jadi ketika atmosfer menghangat, permukaan air laut juga akan menghangat, sehingga volume air laut akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Sebanyak 30% peningkatan tinggi permukaan air laut ini berasal dari pencairan es dan sisanya berasal dari pemuaian air akibat peningkatan suhu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dampak pemanasan global yang ketiga, menurunkan hasil pertanian. Pemanasan global juga berdampak pada pertanian. Ada banyak produk pertanian, terutama yang ada di negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada musim dan iklim. Nah, jadi dampak dari perubahan iklim yang terjadi pada ketahanan pangan, diantaranya yang pertama adalah adanya kekeringan di wilayah pertanian yang mengakibatkan tanaman pertanian ini menjadi rusak. Kemudian yang kedua adalah terjadinya banjir di wilayah pertanian. Ini akan merendam tanaman pertanian sehingga menyebabkan gagal panen. Dan yang ketiga adalah kerawanan pangan akibat akan meningkat di wilayah yang rawan bencana, kering dan banjir.
Kemudian yang keempat adalah tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat terjadinya perubahan iklim. Kemudian kita lihat dampak pemanasan global yang berikutnya, yaitu pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi selain hewan-hewan ataupun manusia dan tumbuhan, ini juga menjadi makhluk hidup yang akan terkena dampak dari pemanasan global. Hewan yang tidak dapat beradaptasi ini pasti akan punah. Kemudian kepunahan spesies organisme ini akan mengurangi keanekaragaman hayati. Jika banyak organisme yang punah, maka ekosistem itu akan menjadi tidak stabil. Itu dia. Kemudian kita lihat dampak dari pemanasan global yang terkait dengan pengaruh kesehatan manusia. Nah, jadi pemanasan global ini menyebabkan perubahan iklim. Kemudian perubahan iklim ini juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Apa saja pengaruhnya bagi kesehatan manusia? Yang pertama adalah meluasnya penyebaran penyakit. Sebagai contoh, penyakit demam berdarah yaitu DBD dan malaria. Kemudian pengaruh yang kedua adalah meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas, misalnya stres, stroke, dehidrasi, jantung, dan ginjal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernafasan karena udara lebih hangat memperbanyak polutan seperti spora jamur dan serbuk sari pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya penyakit infeksi yang semula menginfeksi hewan, kemudian dapat menginfeksi manusia. Contohnya adalah flu burung dan flu babi. Selanjutnya kita lihat, ini judulnya salah ya, bukan dampak pemanasan global, tetapi upaya pengendalian pemanasan global. Nah, jadi upaya pengendalian pemanasan global ini adalah salah satu penyebab dari pemanasan global adalah penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat kadar CO2-nya di atmosfer. Konsumsi total bahan bakar fosil yang terdiri dari batu bara dan minyak bumi itu meningkat sekitar 1% per tahun. Nah, langkah-langkah yang dilakukan atau yang sedang didiskusikan saat ini tidak dapat mencegah pemanasan global di masa depan. Tantangan yang ada adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan. Nah, jadi untuk upaya pengendalian pemanasan global yang pertama yaitu dengan cara mengubah perilaku. Mengubah perilaku diri. Nah, jadi tindakan yang lebih baik adalah dengan mengubah perilaku manusia karena pemahaman tentang pemanasan global yang ditanamkan hari ini itu pasti akan berdampak sangat besar pada generasi yang mendatang. Yang pertama adalah meluasnya jadi mengubah perilaku diri yang pertama ini adalah hemat listrik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gas rumah kaca yang paling berperan menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida. Nah, jadi sebagian besar karbon dioksida ini dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan fosil. Dengan demikian, secara tidak langsung, hemat listrik juga akan mengurangi kadar CO2 yang ada di atmosfer. Kemudian, yang kedua adalah menanam pohon. Oleh karena karbon dioksida digunakan oleh tanaman untuk berfotosintesis, maka penanaman pohon dalam jumlah yang banyak ini akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Di Sulawesi Utara dibuat peraturan daerah yang mewajibkan untuk menanam pohon bagi pasangan yang akan menikah. Itu adalah salah satu upaya untuk mengendalikan pemanasan global. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini sebagai penyumbang sumber CO2 terbesar yang ada di perkotaan, ini juga perlu diantisipasi dengan mengubah perilaku penggunanya. Penggunaan kendaraan pribadi ini menjadi penyumbang karbon dioksida terbesar jika tidak ada peraturan yang menggunakan kendaraan pribadi dengan baik. Nah, jadi penggunaan transportasi umum yang dapat mengangkut sekaligus banyak orang ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang ada di udara.
Oke, demikianlah pembahasan mengenai pemanasan global. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.